Langkah pertama di Kota Tua, ketika masa lalu memanggil Ardan. Angin pagi Kota Tua Jakarta selalu membawa aroma yang sulit dijelaskan, campuran debu bangunan tua, wangi kopi dari kedai yang baru buka, dan sesuatu yang tak kasat mata, seolah suara masa lalu yang masih bergema. Hari itu, Ardan Prasetya, seorang peneliti sejarah muda, berdiri di tengah lapangan Fathahillah sambil memandang bangunan Museum Sejarah Jakarta. Di sebelahnya, Naya Larasati, jurnalis dokumenter yang sudah lama menjadi partner penelitiannya, menyalakan kamera untuk memulai liputan mereka. "Ardan, kau yakin ada kisah baru yang belum pernah diceritakan di sini?" tanya Naya sambil memeriksa fokus kameranya. Ardan tersenyum kecil. Kota Tua selalu menyimpan cerita yang tak selesai. Kita hanya perlu mendengarnya dengan cara yang benar. Langkah kaki mereka menyusuri pelataran museum yang dulu, di abad ke-17, merupakan Balai Kota Batavia. Pohon-pohon besar yang menaungi halaman seakan menjadi penjaga setia yang telah menyaksikan ratusan tahun sejarah. Ardan berhenti sejenak di depan pintu museum yang besar. Ia merasakan sesuatu, semacam aura tebal dari masa kolonial yang menempel pada setiap dinding. Saat mereka masuk, derit pintu tua mengisi udara, lalu diikuti keheningan panjang yang seolah menyambut mereka kembali ke zaman VOC. Cahaya redup di dalam museum menyoroti lantai kayu yang sudah berumur ratusan tahun. Naya mengambil beberapa gambar ruangan, sementara Ardan menatap sebuah peta tua yang tergantung di dinding. Batavia, kota yang dulu menjadi pusat kekuasaan VOC. Dan kota tua ini, Naya, adalah jantungnya, ucap Ardan lirih. Namun pembukaan penelitian mereka berubah ketika seorang penjaga museum mendekati mereka. Lelaki tua bernama Pak Wirya, penjaga museum sejak puluhan tahun lalu, membawa selembar kertas coklat lusuh. "Ada sesuatu yang mungkin ingin kalian lihat," ujarnya pelan. Isi map itu mengejutkan mereka. Salinan catatan harian seorang pribumi bernama Raden Jatmika, seorang prajurit lokal yang dipaksa bekerja untuk VOC di abad ke-17. Catatan itu hilang dari arsip resmi, dan hanya diketahui oleh beberapa orang lama. Setiap kalimat dalam catatan itu terasa seperti jeritan sejarah yang terlupakan. Ardan membaca salah satu bagian. "Malam ini Batavia sunyi. Namun di balik tembok balai kota, jeritan rakyat tak pernah berhenti. Mereka hanya ditutup oleh suara meriam dan perintah orang-orang berkuasa." Ardan dan Naya saling memandang. Catatan inilah yang akan membawa mereka pada perjalanan menelusuri kota tua dengan cara yang berbeda. Malam itu, mereka keluar dari museum ketika matahari sudah meredup. Langit berwarna jingga membungkus bangunan kolonial yang berdiri kokoh sejak ratusan tahun lalu. Kota tua berubah diam seakan mempersilakan mereka untuk melanjutkan pencarian. Ardan menatap ke arah kali besar, sungai yang pernah menjadi jalur perdagangan penting. "Naya, kita harus mengikuti jejak Jatmika. Kota ini punya kebenaran yang belum pernah diceritakan." Dari sinilah perjalanan mereka dimulai, bukan sekadar menyusun dokumenter, tetapi mengangkat kembali suara para leluhur yang pernah terbungkam. Kali besar, sungai dagang, sungai air mata. Keesokan paginya, Ardan dan Naya melanjutkan pencarian mereka ke Kali Besar, sungai yang mengalir tenang di sisi barat kota tua Jakarta. Namun pada abad ke-17, sungai ini dipenuhi perahu dagang yang hilir mudik membawa rempah, sutra, gula, hingga barang rampasan dari berbagai wilayah Nusantara. Bangunan bergaya Eropa yang berdiri di sepanjang tepian Kali Besar masih seperti dulu, megah, kokoh, tetapi menyimpan kisah gelap di balik batu-batunya. Ardan membuka kembali catatan harian Raden Jatmika. Pada salah satu lembar yang mulai rapuh, ada catatan. "Kali Besar adalah nadi Batavia. Namun bagi kami, sungai ini membawa lebih banyak air mata daripada hasil dagang. Disinilah kami dipaksa memikul muatan berat, sementara pengawas VOC mencambuk setiap orang yang lambat." Naya membaca kalimat itu dengan wajah menegang. "Orang-orang hanya melihat gedung cantik dan kanal indah untuk foto-foto," ujarnya lirih, "tapi mereka tidak tahu bahwa ratusan pribumi pernah disiksa di tepi sungai ini." Mereka berjalan menyusuri tepi Kali Besar yang kini dihiasi jalur pedestrian. Para wisatawan hilir mudik, namun Ardan merasakan kehadiran sejarah yang mengawasinya dari balik bangunan-bangunan kolonial. Salah satu gedung yang menarik perhatiannya adalah Gedung Chandra Naya Lama,
yang konon pernah menjadi rumah saudagar Tionghoa kaya yang dipaksa bekerja sama dengan VOC demi melindungi keluarganya. Di bawah jembatan kecil dekat Kali Besar Timur, Ardan dan Naya bertemu seorang pria tua bernama Pak Rashid, mantan pemandu wisata yang kini tinggal di rumah tua dekat sungai. Ia mengaku tahu beberapa kisah yang tidak pernah tercatat di museum manapun. Sungai ini, katanya sambil menunjuk ke permukaan air, pernah menjadi saksi ratusan rakyat dipaksa membangun tanggul dan kanal. Banyak yang mati kelelahan. Jenazah mereka dibuang ke air ini. Itu sebabnya orang dulu jarang berani lewat sini malam hari. Ardan tertegun. Naya menelan ludah. Mereka mencatat setiap detail. Pak Rashid menambahkan, konon, salah satu yang paling menderita di sini adalah seorang pribumi bernama Jatmika. Mendengar nama itu, Ardan merasakan bulu kuduknya berdiri. Pak Rashid mengaku mendengarnya dari kakeknya, seorang pekerja pelabuhan yang dulu sering membantu para pribumi yang melarikan diri dari kerja paksa. Menurut cerita tersebut, Jatmika pernah mencoba kabur dari pengawas VOC di sekitar Kali Besar, tetapi ia ditangkap dan disiksa hebat. Namun entah bagaimana, lanjut Pak Rashid, ia tetap hidup dan kemudian menghilang. Beberapa orang percaya dia menjadi salah satu pemimpin gerakan bawah tanah yang menolak kekuasaan VOC. Ardan dan Naya kini memiliki sebuah benang merah. Catatan Jatmika bukan sekadar tulisan seorang korban kolonialisme, melainkan serpihan dari gerakan perlawanan yang sengaja dihapus dari sejarah resmi. Ketika matahari mulai naik tinggi, mereka duduk di pinggir sungai. Ardan memandangi air yang mengalir tenang, air yang seolah menyimpan gema jeritan ratusan tahun lalu. Kali Besar bukan hanya jalur dagang, tetapi juga tempat di mana harapan pernah dibungkam. Namun perjalanan mereka belum selesai. Catatan Jatmika masih menyebutkan satu tempat penting, Jembatan Intan, tempat terjadinya salah satu pengkhianatan terbesar yang mengubah nasib Batavia. Jembatan Intan, di mana kesetiaan dikhianati. Sore itu, Ardan dan Naya berjalan menuju Jembatan Intan, atau yang dahulu dikenal sebagai Jembatan Inggris. Jembatan kayu tua itu masih berdiri megah dengan warna merahnya yang khas. Namun di balik kecantikannya, Jembatan Intan menyimpan kisah kelam yang jarang disentuh sejarah populer. Ardan membuka catatan Jatmika lagi. Pada halaman berikutnya tertulis, di Jembatan Intan, seorang sahabat yang kupercaya telah menjual rahasia kami pada pengawas VOC. Kami datang ke sini sebagai saudara, namun pulang sebagai musuh. Kata-kata itu mengguncang Ardan. Ia mencoba membayangkan bagaimana Jatmika, seorang pribumi yang dipaksa bekerja, masih memiliki keberanian untuk membentuk kelompok perlawanan. Di atas jembatan, angin berhembus pelan. Naya menyalakan kamera. Ardan, apakah mungkin Jatmika benar-benar bagian dari gerakan besar? Tanya Naya. Jika benar, maka sejarah Batavia yang kita kenal selama ini hanya separuh cerita. Setelah merekam beberapa gambar, mereka turun ke bawah jembatan untuk melihat pilarnya. Di sanalah mereka bertemu Ibu Sari, seorang pedagang minuman yang sudah berdagang di sekitar jembatan selama puluhan tahun. Ia mengatakan bahwa dulu kakeknya sering bercerita tentang peristiwa pengkhianatan di jembatan ini. Konon ada seorang pribumi yang dijebak oleh kawannya sendiri, ujar Ibu Sari. VOC tahu bahwa mereka merencanakan pemberontakan kecil dari pekerja kanal. Dan setelah itu, tak ada yang tahu apa yang terjadi pada pemimpin mereka. Ardan menyadari sesuatu, halaman berikutnya dari catatan Jatmika hilang. Tersobek secara rapi, seolah ada yang sengaja menghapus bagian terpenting dari sejarah itu. Di sisi jembatan, Ardan melihat ukiran lama di salah satu tiang kayu, sebuah simbol kecil berupa lingkaran dengan garis horizontal di tengahnya. Pak Wirya pernah menyebutkan simbol itu sebagai tanda kelompok pergerakan rahasia, lingkar malam, yang konon dibentuk oleh pekerja paksa pribumi untuk melawan VOC. Jadi, Jatmika bukan hanya korban, gumam Ardan. Ia anggota lingkar malam. Matahari mulai tenggelam. Jembatan Intan memantulkan warna emas yang indah, namun Ardan dan Naya kini melihatnya sebagai panggung pengkhianatan yang membentuk sejarah. Catatan Jatmika berikutnya membawa mereka menuju tempat yang lebih tua, lebih sunyi, dan lebih berbahaya. Museum Bahari dan kawasan Sunda Kelapa, tempat perlawanan pribumi mencapai puncaknya. Museum Bahari Sunda Kelapa, jejak pejuang yang tak dicatat sejarah. Pagi berikutnya,
Mereka tiba di Museum Bahari, yang dulunya merupakan gudang rempah VOC. Dindingnya tebal, pintunya besar, lorong-lorongnya gelap. Tempat ini seperti perut raksasa yang menyimpan sejarah yang nyaris terlupakan. Catatan Jatmika menyebutkan, di antara rempah yang disimpan VOC, kami menyimpan pesan perlawanan. Di tempat inilah kami merencanakan kebebasan. Ardan dan Naya menyusuri ruangan demi ruangan. Bau kayu tua bercampur dengan aroma laut. Di salah satu sudut museum, Ardan menemukan ukiran lingkaran kecil, simbol lingkar malam, tersembunyi di belakang karung rempah tua yang sudah menjadi koleksi museum. Namun kejutan terbesar muncul ketika mereka bertemu Pak Damar, kurator senior Museum Bahari. Ia menunjukkan sebuah arsip yang tidak pernah dipamerkan, nama-nama pekerja pelabuhan Sunda Kelapa yang hilang secara misterius pada tahun 1673. Sebagian besar nama di sini adalah anggota kelompok perlawanan kecil, bisik Pak Damar. Salah satunya, Raden Jatmika. Darah Ardan terasa berdesir. Semua bukti ini menunjukkan bahwa Jatmika adalah tokoh penting perlawanan rakyat kecil, tetapi sengaja dihapus dari sejarah resmi demi mempertahankan gambaran bahwa VOC menguasai Batavia sepenuhnya tanpa perlawanan berarti. Pak Damar membawa mereka ke pintu belakang museum yang mengarah langsung ke pelabuhan Sunda Kelapa, tempat kapal-kapal Bugis, Makassar, dan Nusantara lain pernah bertumpuk berjajar. Disinilah Jatmika dan lingkar malam konon melakukan sabotase kecil-kecilan pada kapal VOC untuk memperlambat pengiriman rempah ke Eropa. Namun keberanian itu berakhir memilukan. Pak Damar menunjukkan sebuah dokumen fotokopi, catatan VOC yang menyebutkan eksekusi beberapa pemimpin perlawanan. Nama Jatmika tidak ada di daftar eksekusi, tetapi juga tidak ditemukan lagi dalam daftar pekerja setelah tahun itu. Apakah ia melarikan diri? Tanya Naya. Atau mungkin ia sengaja disembunyikan oleh sejarah VOC, jawab Pak Damar. Ardan memegang dokumen itu erat-erat. Ia merasa seolah mendengar suara-suara masa lalu berteriak dari balik kapal-kapal tua yang masih bersandar di pelabuhan. Namun perjalanan mereka belum selesai. Catatan Jatmika memiliki satu pesan terakhir, sebuah lokasi di kota tua yang hanya dapat dipahami saat malam tiba. Kota tua malam hari, ketika semua cerita kembali bernyawa. Malam itu, Ardan dan Naya kembali ke lapangan Fatahillah. Kota tua tampak berbeda. Lampu-lampu kuning menyinari bangunan kolonial, menciptakan bayangan panjang seolah hantu masa lalu berjalan di antara wisatawan. Suasana terasa lebih sunyi, lebih berat, seperti ada energi yang menunggu untuk diungkap. Ardan membuka halaman terakhir catatan Jatmika. Hanya ada satu kalimat. Kota ini akan berbicara saat malam menutup langit. Dengarkanlah di tempat semuanya bermula. Tempat itu tidak lain adalah depan Museum Fatahillah, bekas balai kota Batavia, tempat Jatmika pernah dipaksa bekerja dan mungkin tempat ia terakhir terlihat. Ketika mereka berdiri di tangga museum, tiba-tiba lampu halaman berkedip pelan. Angin dingin berembus. Ardan merasakan sensasi aneh, seperti ada ratusan pasang mata mengawasinya dari balik jendela-jendela tua. Naya menyalakan kamera. Ardan, kau merasakannya? Iya. Seolah kota tua mencoba mengatakan sesuatu. Tiba-tiba, suara derit terdengar dari dalam museum, padahal sudah ditutup. Ardan mendekati pintu, dan untuk sesaat ia melihat bayangan samar seseorang mengenakan pakaian pekerja pribumi abad ke-17. Sosok itu tampak berdiri, lalu menghilang dalam sekejap. Ardan merasa dadanya sesak. Jatmika, apakah itu kau? Namun bukan hantu yang mereka cari. Mereka mencari kebenaran. Naya menunjuk sebuah ukiran tua di salah satu pilar tangga. Lingkaran dengan garis horizontal, simbol lingkar malam. Ukiran itu baru terlihat jelas jika diterangi cahaya malam. Simbol itu tidak berdiri sendiri. Setelah mereka bersihkan debu di sekitarnya, ukiran itu tersambung dengan tulisan kecil dalam aksara Jawa kuno. Sejarah bukan milik penguasa. Sejarah adalah suara mereka yang disenyapkan. Ardan tersungkur, menahan emosi. Naya merekam semuanya dengan suara bergetar. Kota tua malam itu tidak hanya memberi mereka bukti, tetapi juga pesan bahwa rakyat kecil pernah berjuang, walau nama mereka tak tercatat. Ardan menutup catatan Jatmika. Mulai saat ini, kisahmu tidak akan hilang lagi. Lampu-lampu halaman kembali menyala stabil,
seolah kota tua merestui mereka. Dan malam itu, kota tua Jakarta bukan lagi sekadar peninggalan kolonial. Ia menjadi saksi bisu kebangkitan sebuah sejarah yang selama ratusan tahun terkubur dalam sunyi. Di penghujung perjalanan mereka, Ardan dan Naya menyadari bahwa kota tua bukan hanya deretan bangunan kolonial yang dipoles waktu, melainkan ruang hidup yang menyimpan denyut ratusan tahun perjuangan. Dari Kali Besar hingga Sunda Kelapa, dari Jembatan Intan hingga Museum Fathahillah, setiap sudut memberikan suara yang dulu terbungkam. Dan berkat catatan Jatmika, sejarah yang pernah disingkirkan akhirnya menemukan cahaya. Kota tua berdiri bukan sebagai simbol penjajahan, tetapi sebagai monumen keteguhan rakyat kecil yang menolak hilang dari ingatan. Dokumenter ini menjadi langkah kecil untuk mengembalikan suara mereka, agar generasi berikutnya memahami bahwa sejarah selalu memiliki dua sisi, yang ditulis dan yang dibiarkan berbisik.